Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Suryani, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Sriwijaya Palembang, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SMA Negeri 1 Pedamaran Timur, Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran untuk hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan, Rapindo pimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran kita supaya kita lebih cinta dengan tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ina dipimpin.
Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi kita selanjutnya ya. Setelah saya jelaskan bahwa minggu kemarin kita sudah membahas tentang APBN dan APBD. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang pajak ya. Jadi tujuan kita mempelajari pelajaran materi pajak yang pertama yaitu dengan video ini kalian bisa tahu apa sih itu pengertian dari pajak ya. Yang kedua, supaya kalian itu tahu apa itu ciri-ciri pajak. Yang ketiga, agar kalian tahu ya apa saja sih unsur-unsur dari pajak. Yang keempat, agar kalian bisa menjelaskan fungsi pajak dan manfaat pajak serta analisis kasus. Nanti Ibu akan buat suatu masalah yang akan kalian selesaikan dengan berkelompok ya. Pernah nggak kalian mendengar kata-kata pajak? Pernah. Pada saat apa? Pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Orang tua kalian setiap tahunnya bayar pajak nggak? Bayar pajak. Terus yang kalian ketahui ya, selain pajak kendaraan bermotor, ada pajak apa saja nak? Pajak mobil, ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, kalian sudah terpikir apa itu pajak? Sekarang menurut kalian apa sih itu pajak? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, apa? penerimaan negara dari masyarakat. Penerimaan negara yang berasal dari masyarakat. Yang kedua, yang selanjutnya ada yang tahu? Saya Bu, Iya, bantuan langsung dari masyarakat untuk negara. bantuan langsung yang diberikan oleh masyarakat untuk negara. Ya, coba kalian perhatikan. Ini menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak dapat jasa timbal balik yang langsung dan dapat ditujukan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi untuk pembayaran pajak, nah, dia itu wajib. Kenapa dikatakan wajib? Apabila tidak membayar pajak, dia akan dikenakan sanksi. Jadi pajak itu hukumnya wajib, tetapi masyarakat tidak mendapatkan imbalannya secara langsung. Baik ya, Ibu akan menyajikan video, silakan kalian simak. Hai, perkenalkan, aku petugas pajak di salah satu kantor pajak di kotaku. Hari ini, aku akan menentukan besarnya pajak terutang salah satu wajib pajak. Sebelumnya, aku harus menggunakan tarif pajak untuk dapat menentukannya. Oh iya, ada beberapa macam tarif pajak yang harus kamu ketahui. Ketika kamu membayar pajak pertambahan nilai atau pajak bumi bangunan, pasti seberapa pun jumlah objek pajak, presentasenya akan tetap, bukan? Nah, kegiatan tersebut menggunakan tarif pajak proporsional atau sebanding, di mana tarif ini memakai persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, presentasenya akan tetap. Kemudian, jika kamu pernah menemukan pengenaan pajak yang besarnya tetap seperti ini, maka artinya tarif pajak ini tetap atau regresif. Tidak ada perubahan pada setiap dasar pengenaan pajak, alias besar atau jumlah pajak yang dibayarkan itu sama. Selain ada tarif pajak tetap, ada juga tarif pajak regresif atau menurun. Tarif ini presentasinya akan lebih kecil dari jumlah yang menjadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau dengan kata lain, presentasi tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Ada tarif menurun, tentu ada juga tarif naik. Tarif pajak progresif atau naik ini merupakan tarif yang menggunakan persentase meningkat untuk setiap dasar pengenaan objek pajak. Mudahnya nih, semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi juga tarif yang akan dikenakan. Di Indonesia itu
sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan atau PPH. Bagaimana anak-anak? Apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Ada apa di dalam video tadi? Ada jenis-jenis pajak. Ada berapa jenis pajak? Ya, ada berapa? Ada 4 jenis. Ada 4 jenis. 1, Tarif pajak proporsional, 2, tarif pajak progresif, 3, tarif pajak regresif, 4. tarif pajak progresif. Ya, ada 4 ya. Yang pertama ada tarif pajak proporsional, yang kedua ada tarif pajak regresif, yang ketiga ada tarif pajak degresif, dan yang keempat ada pajak progresif. Setelah kalian ingat tadi apa itu iuran pajak regresif? Ayo, apa tadi? Ya. Pajak degresif menurun yaitu tarif pajak di mana semakin besar pendapatan yaitu maka akan menjadi semakin turun tarif pajaknya. Misal pendapatan 50 juta dikenakan tarif pajak 30%, 100 juta rupiah dikenakan tarif 10%. Ya. Tuh ya. Ada pajak regresif di mana dia itu pajaknya semakin menurun tarif pajaknya, tetapi pendapatannya semakin menaik. Tadi dikatakan bahwa gaji yang 1 tahun mendapatkan 50 juta itu tarif pajaknya 30%, sedangkan yang gajinya 1 tahun itu 100 juta, maka tarifnya semakin menurun menjadi hanya 10%. Ya. Selanjutnya kita ke ciri-ciri pajak. Yang pertama merupakan iuran wajib. Tadi sudah saya jelaskan bahwa membayar pajak itu hukumnya wajib. Apabila tidak dibayar maka akan mendapatkan sanksi. Tadi bayarnya berapa tahun sekali? 1 tahun sekali. Ya. Yang kedua, dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi untuk memungut berapa besarnya pajak itu dia sudah diatur di dalam undang-undang, termasuk ke dalam tadi 4 jenis pajak tadi. Pajak progresif, degresif, ya, di situ sudah diatur. Ada yang pendapatannya semakin tinggi dia pajaknya semakin tinggi pula, ada yang pendapatannya rendah maka pajaknya juga semakin rendah. Ada juga yang biaya tarif pajaknya tetap. Ya. Yang ketiga, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi pada saat orang tua kamu membayar pajak, dia tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Tapi apa yang dia dapatkan? Tadi sudah dijelaskan bahwa uang dari hasil pajak itu untuk membiayai infrastruktur. Nah, jadi yang akan orang tua kalian dapatkan itu misalnya jalannya diperbaiki, dibuatkan jembatan, ya. Di video terakhir tadi ada beda pajak dengan iuran. Ya, perbedaannya itu kalau pajak dia tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tapi kalau iuran dia mendapatkan imbalan secara langsung. Contohnya kalau iuran misalnya kamu membayar uang listrik, ya. Pada saat kamu membayar uang listrik maka di rumah listrik kamu tetap hidup. Tapi kalau kamu tidak bayar maka listrikmu juga akan mati. Selain listrik apa lagi iurannya? Misalnya PDAM, ya, air. Kalau di kota-kota itu air beli, dia bayarnya setiap bulan. Kalau kita di desa ini kita air tidak beli, ya, kita langsung ambil di sumur pribadi. Yang keempat itu untuk membiayai pengeluaran umum, ya, misalnya untuk membantu suatu daerah, ya, seperti materi kemarin ada namanya APBD, ya. Jadi pusat itu memberikan dananya juga untuk daerah. Dana yang diberikan dari pusat untuk daerah itu berasal dari
Perpajakan serius tahun 1993 tujuannya apa? Tahun 2022 meningkatkan kepatuhan, sukarela, wajib pajak dan kepercayaan. Terus gampang. Sudah anak-anak? Sudah. Baik, selanjutnya salah satu di antara kelompok itu akan presentasi ke depan ya. Silakan kelompok satu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Mistiwati. Nama saya Amelia, nama saya Dewi Putri Dita. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Indonesia sampai tahun 2023 telah melakukan 5 kali reformasi perpajakan. Berdasarkan informasi yang disajikan, kami mendapatkan informasi 1. Tahun reformasi perpajakan 1983, perubahan atau perpajakannya yaitu berubah dari official assessment menjadi self assessment. Kedua, 2002 sampai 2008, perubahan atau perbaikannya, perbaikan sumber daya manusia, organisasi dan proses bisnis. 2093 sampai 2016, fokus pada kemudahan berusaha atau business friendly. 2016 mencakup 5 pilar penting dalam administrasi perpajakan. Ya. Ada yang mau menanggapi? Ada yang punya jawaban lain? Tidak. Terima kasih kelompok 1. Kasih Oko. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Cahyani. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Sebelum mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Kenalkan, nama saya Amino. Baiklah, saya akan mempresentasikan dalam pajak penghasilan atau PPH terdapat lapisan tarif yang menyesuaikan dengan besar penghasilan kena pajak. Berdasarkan UU HP terdapat perubahan pada lapisan tarif tersebut. Berdasarkan informasi yang dijadikan klasifikasikanlah perubahan lapisan tarif PPH pada UU HP. Lapisan tarif PPH, transisi nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak NPWP. B. Pajak pertambahan nilai atau PPN. C. Pajak penghasilan atau PPH. Baik, ada yang mau menanggapi? Tidak. Tidak. Terima kasih kelompok 2. Opo. Baik anak-anak, kita sudah melaksanakan diskusi ya. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran pada hari ini bahwa kalian tahu apa sih itu pajak ya, jenis-jenis pajak, fungsi pajak ya. Selanjutnya saya akan memberikan reward kelompok mana yang terbaik
Membiayai pengeluaran umum, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Ya, benar jawabannya? Baiklah, nak. Kita tadi sudah belajar tentang apa itu pajak, ya. Apa itu pajak, jenis-jenis pajak, tarif pajak itu berasal dari mana aja, ya. Kalian sudah mengerti? Ya. Dari awal pembelajaran kita sudah melaksanakan penjelasan materi, bahkan kita berdiskusi, kita juga bermain game. Gimana, senang nggak bermain game tadi? Nah, ya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi tadi? Nggak ada. Nah, terakhir untuk pembelajaran kita, Ibu akan membagikan post-test di mana kalian akan menjawab soal. Ibu harapkan untuk post-test ini kalian sudah mengerti soal-soalnya tadi karena kalian sudah belajar tentang apa? Pajak. Ya. Sudah selesai, nak? Sudah. Baiklah, anak-anak, untuk materi kita minggu depan, ya, kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Nanti coba kalian cari di buku ataupun di Google, ya, apa itu kerjasama ekonomi internasional, apa aja penyebabnya, manfaatnya, ya. Dah, usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ketua kelas silakan pimpin doa. Siap. Doa mulai. Doa saya. Beri salam